Lalu apa amalan orang-orang yang pertama itu? Al-ma'rifah. Itu amal kolbunya, amal ruhnya. Amal zahirnya salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling afdal di dalam salat. Afdalus salati ala Nabi SAW fi salatil khamsah. Jadi seafdal salawat di dalam salat. Maka itu nurun ala nur. Apa kata Nabi SAW? As-salatu nur. Salat itu nur. Tapi orang pakar bahasa Arab, as-salatu itu artinya dua. Salat dimulai dari takbir sampai salam. As-salat itu juga berarti salawat. Maka orang yang bersalawat di dalam salatnya itu nurun ala nur, karena hadisnya as-salatu nur, hadis Muslim. Salat itu, salawat itu nur. Faman jama'a bainahuma faqad jama'a baina nurin wa nurin wa nurin wa nurin wa anwar wa anwar wa anwar. Ya, jadi kalau antum salat sunat, jangan baca salawat itu cuma sekali jalan, berkali-kali. Ulang. Baca salam itu berkali-kali. Ya. Jangan sekali. Kalau sholat sunat, tapi kalau sholat wajib, baca seperti biasa. Ya, bid'ah dari mana bu ya? Nama Dajjal aja disebut. Wa na'udzubika min fitnatid Dajjal. Aku berlindung dari nama Dajjal. Jangan mau, saya nggak rela nyebut nama Dajjal itu. Tapi karena Nabi ajarkan, maka kita baca. Kita lebih senang baca nama Nabi Muhammad SAW. Jika dulu para sahabat ada yang di dalam i'tidal diilhami membaca sesuatu yang Nabi tidak pernah ajarkan, ini dalil bahwa doa, zikir, jangankan di luar sholat, seperti hizib bahar, hizib nasab, wirdul latif dan lain. Di dalam sholat pun boleh membaca yang intinya dapat, lalu kalimatnya diramu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini dalil bahwa zikir tidak mesti maksurah, tidak mesti dari sanad dari hadis. Afdal doa alhamdulillah, seafdal doa alhamdulillah, dan sir alhamdulillah Nabi Muhammad SAW. Sirnya alhamdulillah apa? Sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang memegang rahasia alhamdulillah, beliaulah yang terpuji itu. Maka semua yang terpuji milik Allah. Alhamdulillah, yakni sirru Muhammadin lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meminta afdalud doa, seafdal doa, alhamdulillah, seafdal doa, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد أول شافع مشفع وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا يا عليم علما ينفعنا في الدارين، علما يقربنا إليك يا عليم، علما يعرفنا أقرب الطرق إليك، ألا وهو حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، وخصوصا إلى الإمام قاضي عياد صاحب كتاب الشفاء. الفاتحة. بسم الله. يا رسول الله. Baik, seperti biasa sekali sebulan kita buka kitab Asy-Syifa bitarif hukukil Mustafa sallallahu alaihi wasallam taslima, ta'lif karya al-alama al-qadi bal huwa al-hafiz Abul Fadl Iyad bin Musa al-Yahsubi. Ya. Beliau ini termasuk ulama abad ke-5 dan ke-6, jadi lahirnya 471, wafatnya 544. Itu masa
pematangan kitab-kitab hadis, dan mulai di masa itu ada tokoh-tokoh kayak Al-Khatib Al-Baghdadi, lalu murid-murid setelahnya, yaitu Al-Imam Ibn Salah yang mengatakan hadis yang paling, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tapi masa itu Sahih Bukhari dan Muslim belum disepakati. Waktu beliau ini Sahih Bukhari Muslim masih dianggap sebagai kitab hadis hebat aja. Baru setelah Ibnu Salah, kitab Sahih Bukhari Muslim menjadi kitab yang viral ya. كيف الصوت ما زال خفيف ما زال خفيفا أو خلاص طيب. Yang pojok dengar, bisa dengar keras ya, kurang katanya, kencengin lagi. Baik, kita sekarang masuk ke halaman 276, cetakan Darul Faiha yang ditahqiq oleh Abdul Ali Kaushak ya. Seperti biasa, saya setiap kali ngeliat kitab ini ingat saudara jauh dari Habib Hussein Al-Aidrus, namanya sama juga, Habib Hussein Al-Aidrus, Darul Mawahib Islamiyah yang dicondet ya. Semoga Allah berkahi. Ini kitab yang antum pakai ini, yang cetakan ini semua hadiah dari beliau itu ya. Semoga Allah berkahi beliau, dan pada diri kita Allah tambahkan rahmatun muhdah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ana rahmatun muhdah, aku adalah rahmat kasih sayang yang dihadiahkan untuk umat. Barangkali Al-Habib Hussein ini, beliau ingin menjadi muhdah, menjadi wasilah untuk hadiah itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi hayatihi wa fi amalihi wa tijaratihi. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke halaman 276, dan kesimpulan di kajian sebelumnya bahwa wahyu syariat sudah selesai, tapi wahyu ma'rifat masih berjalan. Dalilnya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, termasuk dikumpulkan oleh Imam Qadhi Iyad, bahwa Sayyidina Muhammad SAW masih mendapat wahyu di padang mahsyar, cara memuji nama Allah SWT khusus untuk syafaat. Maka lain hajat, lain nama, lain hajat, lain pujiannya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diberi wahyu di saat itu. Maka ini kita luruskan kepada orang-orang yang menganggap bahwa wahyu sudah selesai. Iya, wahyu syariat, wahyu tasyri'i, tapi al-wahyu at-ta'rifi, wahyu kemakrifatan masih jalan terus ya. Itu ada di kolbu para ulama pewaris anbiya. Kan kata Nabi Muhammad SAW, nahnu ma'asyiral anbiya. Nah ini pakai taksis, ikhtisas. Nahnu, seharusnya ma'asyirul anbiya, tapi belum mengatakan ma'asyirah, pakai mansub. Seharusnya ma'asyiru. Nahnu ma'asyiral anbiya lil ikhtisas, khusus para nabi. La nuwarrithu dinaran wala dirhaman. Kami tidak mewarisi harta, dolar, duit, tanah. Apa yang mereka warisi, yang kami warisi? Ilman, ilmu. Nah, metode ilmu Nabi bagaimana? Ini yang diungkap oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Ilmunya Nabi tidak hanya sebatas memandang dengan mata, mendengar dengan telinga, yang kita sebut empirik, tidak hanya dengan berpikir, afala ta'qilun. Itu termasuk bagian dari ilmu yang diajarkan baginda SAW. Ya, ada afalan yuzuru ila sama, itu berarti empirik. Afala ta'qilun berarti rasio. Ya. Tapi ada ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah hati merasa damai. Maka ini disebut dzauq qalbiyah. Tapi ada yang terakhir,
Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Katakanlah bahwasannya ar-ruh min amri rabbih. Maka ada zauq ar-ruhi, zauq ruhaniyah, dan itu beda. Ya, ini diskusi kitab apa waktu itu ya, Hasan Kamil ya. Ya. Jadi Buya Al-Domi ini dulu membongkar, nggak percaya dengan zauq. Ya, itu zauq nafsiyah, zauq qalbiyah, zauq aqliyah. Tapi zauq ruhiyah itu adalah zauq yang boleh disebut labsah ilahiyah. Itu istilah di kitab itu. Zauq yang Allah pinjamkan dari namanya, sifatnya, ya, afalnya, bahkan zatnya. Dan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada hadis para ulama pewaris para nabi, yang diwariskan bukan duit. Nabi mewarisi kitab kuning nggak ada cetakannya waktu itu, nggak ada juga orang nyalin kecuali cuma beberapa. Maka yang diwarisi adalah metodologi keilmuan, madarikul ulum. Metodenya yang kemudian diwarisi. Karena kalau fatwa di zaman Nabi nggak ada hal-hal yang kita sebut hari ini, bank nggak ada, Gojek, GoFood nggak ada. Dulu banyak sekali kawan saya mengharamkan GoFood, sekarang tiap hari dia beli GoFood. Mulai dia kalau nggak bisa berangkat, dia berangkat pakai Gojek, pakai Grab, pakai Maxim, ya. Nggak ada di zaman dulu. Dulu diharamkan. Jangankan itu, jangan jauh-jauh Buya Asfi aja dulu mengharamkan BPJS, ya kan. Ya, sekarang ternyata dia taraja, dia pikir-pikirkan lagi. Memang begitu. Madarik itu diturunkan jadinya usulul ulum, usulul ma'arif, metode pokok-pokok knowledge. Maka harusnya orang yang berislam, beriman, berihsan, dia lebih maju dari orang lain. Ini bukan masalah Indonesia dan Eropa. Kalau orang Islamnya tidak memakaikan metode ini, pasti dia mundur. Kalau cuma kolbu doang, ya kita cuma maju rohani. Itulah terjadi di Yaman. Di Yaman itu negara yang sangat, ya boleh disebut konflik terus hari ini, tapi rohaninya maju. Karena mereka nggak dijajah sama Google. Ya, nggak ada WA, jarang aktif di sana ya. Ya, putus-putus, ya kan. Tapi rohaninya maju. Ada yang akalnya maju, ngoceh doang, ya, debat mulu. Nah, itu di Mesir tuh sekarang. Ya, ulama Azhar. Maka kiblatul ulum al-Azhar, ilmu aqliyah. Ilmu aqliyah. Nah, Indonesia apa dong? Harusnya mulai sadar kita ini. Maka tidak ada namanya dikotomi ilmu. Yang berbeda itu hanya metodologi cara menghasilkan ilmu. Jadi kita nggak akan mengharamkan ilmu filsafat. Karena filsafat itu induk dari ilmu kedokteran matematika. Yang baru-baru hijrah, tak tanya, ente jurusan apa? Kedokteran, ya salam. Ente jurusan apa? Fisika, kimia, ya salam. Itu filsafat semua. Makan dari situ, kerja dari situ, gaji dari situ. Kan lucu. Mengharamkan sesuatu yang dia nggak ngerti. Maka fatwa itu terbatas, mahsurah, mahdudah bizaman wal makan, dan dia mutakhayyir bitaghayyur zaman wal makan. Fatwa itu berubah per zaman, per tempat, per masa. Maka jika masa dan tempat berubah, fatwa berubah. Tapi syariat berubah? Syariat tidak berubah. Yang berubah fiqih. Maka bedakan ilmu fikih dengan ilmu syariat. Bukan, ilmu fikih dan syariat. Ilmu fikih, cara memahami zahir syariat. Ilmu tauhid, cara memahami keyakinan yang diajarkan di dalam syariat. Ilmu tasawuf, cara memahami sisi kerohanian yang ada di dalam syariat. Jadi semuanya syariat toh? Syariat semua.
Dan para ulama mereka mewarisi semua harusnya. Oleh karenanya sekarang alhamdulillah dalam bahasa Arab yang disebut ulama tidak hanya yang jago baca kitab. Ahli matematika disebut ulama. Ulama ul hisab. Kalau di depan Matraman banyak yang ahli hisab. Tapi ulamanya enggak. Ya. Ada filosof disebut ulama, kedokteran disebut ulama utib, ulama kedokteran. Ya, jadi disebut dengan istilah-istilah seperti itu. Oke, seperti biasa kita masuk ke kitab Asy-Syifa, ya, bitarif, menjelaskan ma'rifat tentang hak-hak Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa kita baca kitab ini? Kitab ini dia kumpulan sirah Nabi, bukan sirah juga ya. Ya mirip ada sirahnya, tapi dia bicara khusus tentang hak-hak Sayyidina Muhammad SAW yang wajib diketahui umatnya. Jadi, dan itu dia kumpulkan hadis-hadis yang dia riwayatkan sendiri. Cuma karena di zaman itu Sahih Bukhari Muslim sudah populer, maka orang tidak sebut hadis riwayat qad'iyat, orang sebut hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain sebagainya. Baik, bisanadina al-muttasil al-imam qad'iyat, ya, nanti digilid bacanya. Qala wa hatta wa an Abi Bakrin Uqbah, ya, hadis yang 583. Ini sudah kesimpulan yang kemarin, betul ya? Itu ya. Wa an Uqbah ibn Amir wa Abi Sa'id wa Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum mislahu qala. Jadi pendek cerita, setelah semua umat panik dan mereka mencari ordal, orang dalam, ya, ternyata mereka datang ke Nabi Adam nggak bisa, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, akhirnya mereka fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka datangi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'dhan lahu, lalu diizinkan baginya memberi syafaat. Wa ta'til amanatu war rahim, lalu datanglah dua nur, nur amanah dan nur kasih sayang. Fatakumani janbatai sirat, yang berdiri, yang berada di dua sisi sirat. Amanah dan rahim itu salah satu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW membantu mereka dengan berdoa, ya Allah jadikan sifat amanah yang ada pada manusia, sifat kasih sayang ada di manusia, karena dia suka menyambung silaturahim, menunaikan amanah, maka jadikan nur itu berzahir dan menjadi pengimbang jalan di sirat. Ya. Maka jangan main-main dengan silaturahim. Maka datang ke sini niatkan pertama silaturahim, yang kedua ngaji. Berarti dapat dua sekaligus. Syukur-syukur nanti diniatin zikrullah, 3 sudah. Ya. Syukur-syukur antum niat lagi khidmat. Bukan khidmat ke aneh, nggak perlu dikhidmati, aneh bisa hidup sendiri. Ya. Khidmat kepada Allah, khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara fi riwayat Abi Malik an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, fayatuna Muhammadan fayashfa'. Maka mereka datang kepada Sayyidina Muhammad SAW, lalu Sayyidina Muhammad SAW memberi syafaat. Fayudrabus sirat, lalu dibentangkanlah sirat. Sirat itu bayangan kita pada kecil. Rambut, belah 7. Itu perumpamaan, sumbernya Sahih Muslim. Seperti ya rambut yang sangat tipis sekali. Itu ada memang di dalam Sahih Muslim. Tapi itu perumpamaan bagi sekelompok orang, bukan untuk sekelompok yang lain. Karena sirat itu nggak begitu. Gunung apa yang kalau kita ndaki atasnya itu tipis sekali. Nah, mirip-mirip begitu ke sirat itu. Jadi gunung yang apa? Raung. Itu ilustrasi, kira-kira mirip begitu.
Ada yang tahu Gunung Raung? Jadi atasnya itu cocok hanya bisa 1-2 orang jalan. Jangan dibayangkan Sirat itu cuma lurus. Sirat itu ada yang daki, belok, ada jurangnya. Kiri kanannya disebutkan di Sahih Muslim ada raksasa Putri Malu ini, duri-duri itu loh, duri-duri raksasa. Itu kalau kaki kepleset langsung nyangkut cantol. Jadi orang ketika narik kakinya udah kebelah betisnya. Ada yang kemudian pernah masuk terabasan di Semak Belukar nggak? Bukan nggak pakai mobil, nggak, jalan kaki, terabas kayak hiking. Ya, pas kita jalan baju kita nyangkut. Lihat ada duri yang melilit-melilit, itu imitasi dari duri yang ada di sana. Asalnya dari sana. Maka jangan bayangkan Sirat itu rambut. Sirat itu mirip seperti perbukitan pegunungan yang ujungnya kecil sekali dan kiri kanannya banyak semak duri. Begitu di dalam hadis yang sahih. Kenapa hadis ini tidak diekspor? Karena orang nggak mau ngaji kitab hadis dijadikan sumber kitab akidah. Mohon maaf, ini PR kita, Bu, ya. Kita ini ngaji akidah sudah nyampur sama filsafat kalam aja. Padahal ngaji akidah, bedakan ilmu kalam itu ilmu tauhid yang disusun untuk berdiskusi dengan para filosof intelektual. Maka dia menggunakan ilmu mantik. Tapi sahabat Nabi SAW, Nabi ajarin mantik nggak? Kenapa orang Arab tidak punya peradaban intelektual seperti itu? Orang Arab itu peradabannya peradaban syair. Yang punya peradaban intelektual itu umatnya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam, beliau kemudian membuat, ya, ngerjain umatnya. Itu asal dari ilmu mantik. Ya, liatin bintang, liatin bulan, liatin matahari, lalu mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan yang diyakini sebagai Tuhan, tapi dia terbenam dan terbit. Masa Tuhan terbenam? Masa Tuhannya hilang? Itu perkataan Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Jadi untuk iman cukup taslim, nggak perlu pakai ilmu mantik. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang ahli intelektual, orang-orang yang hari ini yang disebut Buya Aldami agnostik, ya, apalagi stoa, apapun lah namanya, filosof, intelektual, itu mesti menggunakan bahasa mereka. Inilah yang kalam Sayyidina Muhammad SAW, anzilun nas manazilahum, hadis Abu Daud. Sesuaikan manusia dengan kepakaran mereka, bahasa mereka, manazil mereka. Kalau Sayyidina Ali berkalam, kalimun nas ala qadri uqulihim. Dialoglah dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Jangan pakai bahasa doktrin kepada filosof. Jangan pakai bahasa hafalan hadis kepada orang yang agnostik, nggak nyambung ya. Jangan bicara hafalan hadis mana dalilnya kepada orang ahli tasawuf. Ya. Jadi ada yang lapor kepada kita mahasiswa, ya saya nanya tuh ke mursyid-mursyid di kampung saya, mana dalil amalanmu? Para mursyid itu dia sudah nggak berdalil dengan dalil yang di kitab yang kamu baca. Dia sudah bersama yang engkau tunjuk dalilnya. Yang dimaksud di dalam dalil itu apa? Dalil itu petunjuk. Yang ditunjuk di dalil itu siapa? Allah. Mereka sudah bersama nama Allah, sifat Allah. Enggak. Seharusnya nanya Buya Yunal, mana dalilnya? Itu simak tuh, bagus. Itu program diribat bagus sekali, alhamdulillah. Ya, harusnya itu banyak yang nyimak itu. Masa cuma nyimak kajian-kajian tasawuf doang? Nyimak juga dalil bertasawuf. Dalil aklinya, ya, mestilah disimak itu. Jadi sudah kebayang sirat kayak gimana? Ini ilustrasi aja. Jadi ada orang yang murru ala sirat, ya, dia melewati sirat, lalu kepleset, lalu nyangkut di duri besar itu, duri raksasa.
Ada yang badannya, ada yang nyantun ke punggungnya, ada yang kepalanya. Tiba-tiba datang salawat Nabi Muhammad SAW, salawat nur, salawat. Jadi semua amalan mereka yang terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW, atas cinta Nabi Muhammad SAW, nur salawatnya datang, nyelamatin dia. Begitu hadisnya. Jadi jangan main-main sama salawat. Ya, mahar selamat di akhirat setelah syahadat, salawat. Tidak ada lagi. Ya. Antara itu ada sholat, ya, ada zakat, itu antara, tapi mahar paling intinya apa? Syahadat, salawat. Fayatuna Sayyidina Muhammadan fayashfa' fayudrabus sirat, maka dibentangkanlah sirat, fayamurun, setelah diberi syafaat. Jadi bayangkan kita mau ngelewatin suatu tempat yang takut ketinggian, melihat tempat yang genting begitu, berdesir nggak? Dan itu semua orang sebelum masuk ke sirat, melintasi sirat, mereka dihisap dulu, dijaga dulu, dihisap dulu, diperiksa dulu. Ada yang pernah ditahan di imigrasi ke luar negeri? Ya, Bu Dokter pernah, Bu Dokter? Ya, saya pernah waktu masuk Israel. Ya, ditahan sebentar. Ditahan kami bertiga. Ada ustadz kita langsung, 2 orang ustadz pengen mau air terus, dia grogi, dia langsung pada ustadz ya. Grogi, dan nggak tahu apakah dia buang air kecil di celana, walau alam. Ditahan. Jadi kita mau masuk Palestina, bayar visanya ke Israel, nggak berdaulat Palestina. Ya. Kita dengar mereka lagi islah lagi. Ya, saya nggak yakin. Karena islah ini sudah lebih dari 5 kali, dari tahun 2027, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017. Belum terjadi. Kecuali Allah yang mengumpulkan hati mereka. Ya. Nggak yakin kita, agak kurang yakin. Tapi kita berharap semoga perjuangan mereka diberkahi Allah, dan berkah rahmat Allah hanya Allah turunkan kepada orang yang bersatu. Jadi nggak usah salahkan siapa-siapa kenapa perjuangan umat Islam nggak berhasil di Palestina. Salah kita. Kita di isu aja berantem, ya kan? Baru isu berantem. Gimana ente di sono? Kita baru isu udah berantem. Kita buka fakta, dia marah-marah. Dia maunya kita senang apa yang dia senang. Mana boleh maksa orang. La ikraha fiddin, jangankan dalam isu, apalagi pergerakan, dalam agama aja nggak boleh maksa, apalagi maksa orang masuk pergerakan kita. Ya. Fayumurun, lalu mereka melewati. Jadi berkat syafaat ini bukan karena amalan, karena syafaat. Ada yang melewati sirat kalbarq, seperti kilat. Cobalah, kalau kilat duluan suaranya apa cahayanya? Mana yang duluan? Cahaya. Biasanya suaranya baru sampai 2-3 detik. Betul ya? 2 atau 3 detik. Tsumma karrih. Ada yang seperti angin. Ada yang pernah ngeliat angin? Ngeliat angin itu lihat awan. Awan bergerak. Kita tadi, nih menit sekarang kita lihat awan masih di situ. Pas kita lihat, loh udah ada awannya, udah pindah ke sana. Apalagi kalau di atas, tambah naik, tambah kenceng. Maka yang disebut El Nino itu beneran, itu bukan sembarangan. Cuma karena negeri kita katulistiwa, kita nggak terlalu terasa. Di luar sana, tiba-tiba ada puting beliung, badai, itu di darat, bukan hanya di, ya pernah lihat yang begitu, itu nggak hanya di laut. Dari laut, pindah ke daratan, ikannya pindah ke daratan berapa ratus kilo gitu. Itu terjadi ya. Kerih, ini kekuatan rih daripada angin. Wattair, ada yang seperti burung. Wasyaddir rijal, ada yang seperti laki-laki yang kuat ya.
Wa nabiyyukum ala sirat, dan Nabi SAW ala sirat, juga melewati sirat. Apa yang Nabi baca di atas sirat? Allahumma sallim, sallim. Apa arti sallim, sallim? Ya Allah, selamatkan, selamatkan, bebaskan, bebaskan. Ya. Jadi orang yang paling khawatir terhadap kita itu bukan orang tua kita, mohon maaf. Rasulullah SAW. Mohon maaf nih, udah habis naruh anak ke pesantren, udah, paling-paling ingatnya sekali berapa hari. Yang paling ingat ibu. Ibu pun karena udah sibuk sama lakinya, ya apa ada anak lagi kedua ketiga, dia udah nggak ingat juga anaknya. Nanti ingat paling di hari-hari ngirim duit atau ditelepon sama anaknya, pas sekali kangen gitu. Maka ibu hakiki itu bukan Anda juga, ya. Ummul arwah itu Sayyidina Ahmad SAW, induk dari semua ruh Sayyidina Ahmad. Ayahanda semua ruh, ya itu yang ungkapan aja. Itu adalah Nabi Yuna Muhammad SAW. Jadi Nabi Yuna Muhammad SAW itu orang tua hakiki alam semesta, Abul Alamin, ayahanda alam semesta. Maka ada ungkapan, ini bukan hadis, ungkapan ilhami atau hadis-hadis ilhamiah yang didapat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-alam minni wa ana min Allah. Alam itu dariku dan aku dari tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling khawatir kita siapa? Maka yang disebut ulama, murabbi, syekh itu yang mengkhawatirkan muridnya. Yang mengkhawatirkan muridnya nanti sampai ke sana, bukan mikirin cuma di dunia. Kalau mikirin dunia ngapain? Maka antum tuh berguru, jangan hanya urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan Syekh, tolong dong doain urusan bisnis aneh, kerjaan aneh, rumah tangga aneh. Itu mah dunia doang. Urusannya mesti sampai ke akhirat. Itu yang disebut al-mutahabbuna fiyya. Orang yang saling mencintai dalam rahmat Allah, dalam ma'rifatullah. Ya, jadi al-mutahabbuna fiyya. Nah, ini mereka yang bergeraknya kalbarq, ahli mahabbah. Jadi siapakah yang bergerak seperti al-barq, seperti kilat? Ahlul mahabbah. Mahabbah cinta, cinta tanpa kenal mungkin enggak? Ini mahabbah bukan mahabbah kita ini enggak. Ini mahabbah ruhiyah. Dan ruh itu hanya menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini boleh disebut juga ahlur ruh. Kalau istilah guru kita bani ruh. Ya. Ini ahlullah, ahlur ruh. Kalbarq. Mereka nggak tahu dihisap apa enggak. Dia nggak tahu, emang ada hisap, katanya gitu. Kata mereka itu, emang ada hisap, emang kamu tadi diperiksa. Seperti ada orang masuk ke suatu negara, diundang oleh kepala negara itu melalui pintu khusus. Apa kata itu orang? Emang tadi kamu diperiksa di imigrasi? Emang tadi dicap? Aku kayaknya enggak deh gitu. Goyak bener ya. Nah, itulah mereka itu ya. Summa karrih, ada yang seperti angin. Nah, kalau angin dia masih lihat. Masih lihat ya. Al-awwal ahlul musyahadah, wathani ahlul muraqabah. Orang-orang yang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang waqawat tayr. Ada yang seperti burung. Ini orang-orang yang di kolbunya ada nur sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bersifat amanah, bersifat silaturahim, maka itu jadi dua sayap terbang mereka. Boleh disebut orang-orang yang berakhlak saleh, berakhlak baik. Ya. Lalu ada orang-orang biasa, wasyaddur rihad, ya. Lalu apa amalan orang-orang yang pertama itu? Al-ma'rifah. Itu amal kolbunya, amal ruhnya. Amal zahirnya salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling afdal di dalam salat. Afdalus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khamsah. Jadi seafdal-afdal salawat di dalam salat. Maka itu nurun ala nur,
Apa kata Nabi SAW? As-salatu nur. Salat itu nur. Tapi orang pakar bahasa Arab, as-salatu itu artinya dua. Salat dimulai dari takbir sampai salam. As-salat itu juga berarti solawat. Maka orang yang bersolawat di dalam solatnya itu nurun ala nur, karena hadisnya as-salatu nur, hadis Muslim. Solat itu, solawat itu nur. Faman jama'a bainahuma faqad jama'a baina nurin wa nurin wa nurin wa nurin wa anwar wa anwar wa anwar. Ya, jadi kalau antum solat sunat, jangan baca solawat itu cuma sekali jalan, berkali-kali. Ulang. Baca salam itu berkali-kali. Jangan sekali kalau sholat sunat, tapi kalau sholat wajib baca seperti biasa. Ya, bid'ah dari mana Bu ya? Nama Dajjal aja disebut. Wa na'udzubika min fitnatid Dajjal. Aku berlindung dari nama Dajjal. Jangan mau, saya nggak rela nyebut nama Dajjal itu. Tapi karena Nabi ajarkan, maka kita baca. Kita lebih senang baca nama Nabi Muhammad SAW. Jika dulu para sahabat ada yang di dalam i'tidal diilhami membaca sesuatu yang Nabi tidak pernah ajarkan, ini dalil bahwa doa, zikir, jangankan di luar sholat, seperti hizib bahar, hizib nasab, wirdul latif dan lain-lain. Di dalam sholat pun boleh membaca yang intinya dapat, lalu kalimatnya diramu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini dalil bahwa zikir tidak mesti maksurah, tidak mesti dari sanad dari hadis. Ya, nggak seperti yang baru meninggal itu, yang mengatakan waktu hidup apa kata dia, zikir terus dari Nabi, kalau bukan dari Nabi tidak ada itu, bid'ah itu. Sekarang yang terasain ya, nggak ada yang ngirimin Fatihah. Yang ngirimin Fatihah kemarin kita ketemu Kiai Ayahanda Abah Jumeri. Saya tanya, bukannya Abah kalau dulu nonton dia tuh, pas bilang, dari itu dalilnya, itu handphonenya melayang ke TV, pecah itu TV. Ya, ini orang apaan, refleks dia. Tapi ya, itu meninggal, dia yang baca, astagfirullah, Fatihah, tahlilan dia, khataman tahlil. Saya jadi teringat Imam Subuki mengirimkan Fatihah untuk Syekh Ibnu Taimiyah. Allahu Akbar. Emang sufi-sufi itu nggak ada benci di hatinya. Dia marah-marah tapi nggak benci. Marah itu kan ada yang karena sayang. Nah, itulah beliau itu. Saya yakin juga wali-wali Allah yang lain begitu juga. Kasihan ya orangnya. Ya, tapi pertanggungjawabannya karena murid-muridnya sudah mengikuti fatwa dia masih hidup, gimana kan? Jadi sebenarnya boleh menambahi doa-doa, ya. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Kalau bagi Albani malah saklek, nggak boleh, Nabi udah meninggal, nggak boleh assalamualaikum. Assalamualaikum Nabi hidup. Kalau udah meninggal, assalamualaikum Nabi. Dia alasannya ikuti Ibnu Mas'ud. Kenapa dia nggak ikut Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Ali? Mereka semua membaca assalamualaikum. Kenapa pakai satu itu? Karena mereka ightirar bi melafaz hayy wal mayyit. Mereka tertipu dengan istilah mati dan hidup. Bagi mereka Nabi kalau hidup beri syafaat, kalau mati enggak. Itu hakikatus syirik. Itu hakikat syirik. Bagi kita mau hidup atau mati, Nabi itu akhirnya tidak memberi bantuan kecuali dengan izin Allah. Makanya hadis ini semua menyebutkan Nabi beri syafaat tapi izin Allah. Kita ingin berkat dari Nabi atas izin Allah, ingin syafaat Nabi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baru meninggal tuh orang kita baca Fatihah ya. Pas dapat tuh ya, innalillah. Ya, Al-Fatihah. Ila ruhi Fulan bin Fulan, As-Salafi Al-Wahhabi. Al-Fatihah. Loh kenapa? Imam dia Ibnu Qayyim punya kitab Ar-Ruh. Dan dia menyebutkan lebih dari 20, sekitar 29 dikatakan. Setelah ini masih banyak dalilnya, tapi dia cukupkan 29 dalil bahwa amal orang hidup sampai ke orang mati. Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa yang sudah sekarang sudah hampir 40-an kayaknya, lebih 40-an, ketemu manuskripnya, itu
ditanya mengenai Fatihah, sampai nggak kepada orang yang sudah mati? Dan kata dia sampai. Lalu manhaj siapa yang ente ikuti? Hah? Yang mengatakan Fatihah nggak nyampe, tahlil nggak nyampe, ya salam. Katanya itu tradisi orang Hindu. Baca tahlil 7 hari. Coba tanya orang Hindu, ada nggak orang Hindu tahlilan yasinan 7 hari? Kalau ada nih langsung ganti agama nih. Di KTP. Emang ada orang Hindu baca tahlil? Kita sudah pernah ke Bali, ya. Waktu ada orang meninggal nggak ada tuh tahlilan, nggak ada yasinan juga. Itu fitnah itu. Ya. Fitnah kepada orang Hindu di Bali itu. Ya, mereka bisa memperkarakan ente itu, salahnya ente udah mati. Allah marhamhu waghfir lahu. Semoga Allah ampuni kita semua dan dia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan senang sama kullu bid'atin dhalalah mulu ya. Allahumma salli jutazan nas, sampai semua orang yang memang berhak lewat semua. Kalau yang enggak, jatuh. Jadi sirat itu sejati, orang tua sejati Sayyidina Muhammad SAW membuat kita pasti menangis rindu. Maka al-buka min syauq ila Nabi SAW sahih. Orang yang menangis terharu, matanya berkaca-kaca karena merindukan Sayyidina Muhammad SAW, itu kerinduan yang sahih, itu kerinduan sejati, itu cinta sejati. Maka antum rindu ke guru, bukan ke guru, tapi kepada nur Rasulullah SAW yang ada pada guru itu. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya pada dirimu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini luar biasa. Para nabi sudah duduk di mimbar-mimbar mereka. Mimbar itu mahligai tempat duduk yang tinggi, bisa dilihat oleh semua makhluk. Wa yabqa mimbari, tapi mimbarku masih kosong. La ajlis alaihi, aku tidak mau duduk. Qa'iman baina yaday rabbi muntasiba, aku masih berdiri berharap kepada Allah SWT sesuatu hal. Bayangkan Nabi mencari perhatian Allah, tidak mau duduk mikirin kita. Antum yang duduk-duduk sekarang, ya, yang masih mikirin dunia, nggak mikirin Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kata Allah Ta'ala, ma turid an asna' bi ummatik. Coba perhatikan, kita ini cari ridho Allah, cari cinta Allah. Allah menunaikan cinta Nabi Muhammad SAW. Kita ini berharap cinta Allah, tapi Allah ridhonya fi ridho Sayyidina Muhammad SAW. Ridhonya Allah pada ridho Nabi Muhammad SAW. Idzan faman Sayyidina Muhammad SAW. Lalu siapa sebenarnya, apa sebenarnya hakikat Sayyidina Muhammad SAW? Sehingga Allah, zatullah, sifatullah, ismullah, af'alullah, itu Allah tajallikan hanya untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita sebut Habib, kekasih. Lain dengan kekasih makhluk. Kita kasih perhatian, kita lelah, mungkin habis waktu. Tapi Allah tidak pernah habis, Allah Maha Sempurna. Tidak pernah lelah. Ya? Allah nggak pernah berkorban itu berkurang. Ya. Ma turid an asna' bi ummati. Apa yang kau mau? AC-nya mati. Apa yang kau mau, hai Muhammad? Yang mana aku perbuat untuk umatmu? Lalu jawaban beliau nggak ngomong, ya Allah tinggikan derajatku, selesaikan aku, masukkan ke surga, panjangkan umurku, kan gitu. Kalau orang sekarang kan semua doa tuh doa egois, doa nafsiyah. Semoga panjang umur, banyak rezeki, banyak anak, ya, apa, sukses, banyak duit, dompet tebal, ATM, masya Allah. Itu yang dikalamkan terus. Ya, kalau dipanjangkan umur, tapi ente nggak bisa jalan gimana? Stroke. Kan nggak mau. Jangan minta panjang umur, minta berkah umur. Minta berkah umur, panjang umur, tapi nggak berkah untuk apa? Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mikir begitu. Nabi SAW tahu rezeki sudah dijamin, tapi nasib di akhirat belum ada jaminan. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, ajil hisabahum. Ya Allah, ajil di sini artinya dua. Percepat dan mudahkan, jangan persulit. Ya.
Jadi yang dipercepat berarti dia dimudahkan, nggak usah ditanya aneh-aneh. Itu mancung, kita masuk ke Singapura ditahan ya, karena foto dia sama mukanya nggak sama. Foto paspornya masih newbie, mukanya udah suhu. Ya, dikira mau jadi TKI, tenaga kerja. Ditanya, bawa duit nggak? Bawa duit, ternyata bawa duit, di sekian dolar, aman, sudah masuk. Ya. Alhamdulillah, yang memeriksa saya namanya Syazili. Salah satu nama rohani kita Syazili. Semua orang di fingerprint, nggak tahu entah kebetulan entah apa sih, nggak tahu juga. Masuk tanpa foto, tanpa fingerprint, masuk. Dia senyum, masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berpikirnya bukan masalah di imigrasi, saya mikirnya ini imitasi akhirat. Ini imitasi akhirat. Terus itu mancung ngapain? Dibantu oleh 3 orang Singapura, baru cepat beres. Ya, itu saudaraku, itu begitu. Jadi masih ada orang ordal juga. Akhirnya dipanggil lah dia itu. Ya. Kalau nggak nunggu sejam 2 jam. Ya. Inilah kejadiannya, ajil hisabahum. Ya Rabb, permudah, cepatkan hisab mereka, cepat pemeriksaan mereka. Maka nggak usah khawatir, koruptor itu biarin aja dia. Ya, biar KPK yang bergerak. KPK kalau ada juga yang main di dalam, tenang aja. Emang KPK itu nggak punya Tuhan, ya. Emang koruptor itu nggak ada Tuhannya. Ente selamat di sini, nggak selamat di sana. Main-main aja di sini, ya. Maininlah hukum di sini. Tapi di sana nggak bisa main. Emang Allah pernah tidur? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk aja, nggak pernah, apalagi tidur. Kalau polisi bisa tidur, KPK bisa tidur, bahkan bisa main kan dia. Ikut bermain dia dalam peran korupsi itu. Nauzubillah min dzalik. Orang yang diamanahi untuk memberantas korupsi mengawetkan korupsi. Ya, itu pengkhianat sejati, ya. Khain zati. Ya. Pengkhianat serius itu. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya. Yang dipikirkan cuma kita. Ya, mungkin ini jawaban kalau ada orang masih berpikir bahwa Nabi Muhammad itu belum sempurna marifatnya karena matinya nggak baca la ilaha illallah, katanya gitu. Ada yang ngomong gitu, Bu, ya? Dia baca umati ya salam, ente nggak paham. Ya. Ummah manusia itu tajalli rububiyah Allah, tajalli rahmaniyah Allah. Perlu nggak Nabi baca la ilaha illallah pas meninggal? Nggak perlu. Kenapa? La ilaha illallah itu bagi orang yang terganggu tauhidnya. Nabi pernah terganggu nggak tauhidnya? La ilaha illallah itu benteng dari syaitan. Syaitan sama Nabi bisa ganggu nggak? Syaitannya Nabi telah Islam. Syaitannya Nabi, satu-satunya Nabi yang syaitannya Islam itu cuma Nabi Muhammad SAW. Syaitannya Nabi itu Qorin. Qorinnya Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Yang bisa begitu cuma Imam Mahdi, karena isimnya sama dengan isim Nabi Muhammad SAW. Di luar Nabi, ya. Di luar Nabi cuma bisa Imam Mahdi. Ya, walau alam, sudah adakah dianya atau belum, ya? Semoga antum ketemu, kita ketemu, amin. Biar diislamkan. Ya, atau Al-Ghaus, walau alam, Ghaus mutlak mungkin barangkali diizinkan, Ghaus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wallahu alam. Tapi setahu saya, Al-Ghaus seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, qarinnya belum Islam. Maka qarinnya yang kafir itu bisa menyerupai Syekh Abdul Qadir Jilani dan datang ke antum. Kalau orang jumpa Syekh Abdul Qadir, ruhaninya belum tentu dia. Bisa jadi ruhaninya qarin Syekh Abdul Qadir. Ya, ada Abdul Qadir juga belakangnya. Tapi qarin. Ya. Maka Nabi perlu nggak zikir la ilaha illallah? Nggak perlu. Zikir la ilaha itu nafyu masiwah, menafikan selain Allah. Sedangkan beliau sudah bersama. Bal huwa yani a'rafun nas billahi tabaraka wa ta'ala wa aqrabuhu. Ya. Ini kalimat menarik, Nabi, ya. Faminhum, di antara mereka ada yang masuk surga birahmatihi, dan ada yang bisyafaati. Ini 2 nih. Jadi ternyata masuk surga itu 2. Coba ditulis, Bu, ya. Dukhul jannah, masuk surga itu 2 aja. Bukan dengan amal, sorry. Amal kita sholat zuhur tadi belum tentu juga diterima. Wujud fi kalam. Wah, kalau Pak dosen pasti ada. Tenang, Pak dosen. Oh, dokter. Ya, coba. Jadi masuk surga itu cuma 2.
yang didoakan Nabi ya, yang masuk dalam doa Nabi ini. Dua aja. Ini lil hasr ini sudah. Satu, bi rahmatihi, rahmat Allah. Yang kedua, syafaati, syafaat aku, yaitu Rasulullah. Itu rumusnya itu. Masuk surga kuncinya dua aja. Rahmat Allah. Nah, coba perhatikan ayatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Berarti rahmatnya Allah siapa? Rahmat Allah siapa? Hum ahlul muhabbah, ahlul salawat, ahlul ma'rifah. Kalau syafaati, itulah orang-orang yang tasdik, tapi dia belum sampai kepada musyahadah, muraqabah, ma'rifah. Jadi, wa ma arsalnaka, ya, ini nanya, ya, illa rahmatan lil alamin. Maka Sayyidina Muhammad SAW hakikatnya apa? Rahmat. Belum lahir sudah rahmat belum? Sebelum lahir sudah rahmat. Sebagai Muhammad bin Abdullah, itu kan kelahiran fisik. Wujud itu nggak mesti lahir. Allah itu wujud nggak? Wujud, pakai lahir segala nggak? Malaikat wujud pakai dilahirin nggak? Halo, malaikat Jibril ada yang lahirin nggak? Enggak. Batu ada pakai dilahirin? Maka sosok Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah yang kita pahami, itu beliau di alam nyata. Sebelum dicipta langit dan bumi, bahkan sebelum lahir aja lah, Sayyidina Adam itu baca Rabbana zalamna anfusana itu nggak dijawab sama Allah. Nggak dijawab sama Allah. Allah tidak jawab kalam Sayyidina Adam. 40 hari dia sujud. Lalu Sayyidina Adam ingat mahar dia menikah dengan Sayyidatuna Hawa. Maka dibaca itu bihaqqi Sayyidina Muhammad SAW, bihaqqi Muhammadin. Lalu barulah Allah katakan, irfa, angkat kepalamu, kau sudah diampuni. Itu syafaat. Jadi syafaat itu mulai dari tawabin, syakirin, sabirin. Itu syafaat. Syafaat lil mukhlasin. Ada syafaat bila syafaat. Itu yang pertama, birahmati. Orang al-fani fi hubbihi, al-fani fi nuri Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang sudah fana, lebur dalam cinta Sayyidina Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cintai, yaitu dia birahmatihi. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Udah sayang belum Nabi Muhammad SAW? Orang kalau sayang itu sebut Nabi itu kangen, rindu dia, nangis dia. Maka sholawat itu nangis gak sih? Ya. Gimana caranya? Kenali dia, kenang dia, lalu berteriak di hati, katakan ya Rasulullah, ya Aba Ruhi, ya wahai ayahanda rohaniku. Panggil dia pakai kolbu yang kuat-kuat, pasti nangis. Gak ada orang gak nangis disebut sholawat begitu, kecuali memang dia bukan keluarga Rasulullah, ya keluarga rohani Rasulullah, mungkin dia keluarga syaitan kali. Nauzubillah min dzalik. Kalau maka kulluna minan Nabi SAW. Maka kemarin ini kita pas pengajian datangnya oleh Guru Udin, ya, murid Abagus kumpul. Terus kita janji juga, insya Allah besok kami datang. Ya, masya Allah, 4 jam hanya ngomongin Nur Muhammad SAW. Saya bilang, mohon maaf Guru, selama ini aneh kira ente kiai cabul. Ngomongnya kan cabul mulu, bukan cabul-cabul yang jahat itu, bukan. Ngomongnya kan jorok terus, kayak vulgar. Ternyata ente pakar bener Nur Muhammad gitu. 4 jam itu belum selesai, dan kitabnya sudah sampai copot-copot, Bu, ya. Kitabnya copot-copot. Kitab-kitab dia tentang Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang kita bahas ini, ya, tentang bab ini, rahmatan lil alamin. Jadi benarlah kata Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al arwah junudun mujannadah. Arwah, ruh itu nggak nunggu mati, masih hidup aja dia ketemu pasti ya sama yang sewarna.
Kalau warnanya warna Nur Muhammad SAW, ketemunya orang yang suka ngomongin Nur Muhammad SAW. Antum suka ngomongin demo-demo, ketemu sama orang demo. Ya. Suka ngomong apa lagi? Hah? Ngomong politik, yang ngobrolnya nanti yang asik tuh orang politik. Jangan dikira kita nggak ngomongin Palestina, kita ngomongin Palestina tapi dengan cara rohani. Ya, dan kita nggak mengatakan ini cara paling benar, tapi kita sedang berusaha mendekati kebenaran. Kecuali antum merasa paling benar dengan perjuangannya. Kami nggak pernah. Kita hanya berusaha mendekati yang benar. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut, Faiz, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. ومن طريق زياد النميري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أول من تنفعل الأرض عن جمته ده بجم itu جمجمته ولا فخر. لا ترجم مباشرة، ترجم مباشرة. Dari tarik Ziyad an-Numairi dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akulah orang yang pertama kali bangkit di bumi dari permukaannya, gundukan tanahnya, dari gundukan tanah bumi, dan aku tidak merasa sombong. Ya, dari permukaannya. Wa ana sayyidun nasi yawmal qiyamati wa la fakhra. Dan aku adalah pemimpin atau penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Raja para manusia di hari kiamat, dan juga tidak merasa sombong. Wallahi liwa'ul hamdi yawmal qiyamah. Dan panji pujian bersamaku di hari kiamat. Wa ana awwalu man tuftahu lahul jannah wa la fakhra. Dan akulah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga, dan aku tidak merasa sombong. Fa'akhadha bihalqatil jannah. Dan lalu aku datang lalu aku mengambil kunci surga. Fayuqalu man hadha fa'aqulu Muhammad. Dan kemudian dikatakan kepadaku, siapa ini? Lalu aku menjawab, akulah Muhammad. Siapa yang bertanya? Khazinul Jannah, penjaga surga. Fayuftahu li, kemudian pintu tersebut dibuka untukku. Fayastaqbiluni al-Jabbar ta'ala, maka kemudian Allah al-Jabbar yang bersifat al-Jabbar Maha Perkasa menerimaku. Fa'akhirhu lahu sajidan, dan kemudian aku bersujud kepadanya. Wa dzakara nahwa ma taqaddam, wa dzikra nahwa ma taqaddam. Wa min riwayati Unais sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ashfa'anna yawmal qiyamati li aktsara mimma fil ardi min hajarin wa syajarin. Dan diriwayatkan dari Unais bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat dengan jumlah syafaat yang lebih banyak daripada batu maupun tumbuhan yang ada di muka bumi. Oke, baik. Ziyad an-Numairi radhiyallahu ta'ala anhu diberikan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, karena Rasulullah SAW. Nah, ini bab namanya bab Jalaliyah. Nabi membuka jati dirinya, dan itu boleh sesekali. Ya, ini dalil seorang mursyid boleh membuka jati dirinya. Makanya Sayyidina Syekh Abdul Muhammad Al-Karim Sama dalam An-Nafahat Al-Qudsiyah, dia mengatakan ana Ghaus, bahkan dia mengatakan ana Mahdi.
Beri itu, ya. Ternyata Dajjalnya belum zuhur. Berarti Mahdi itu ada Mahdi mutlak, ada Mahdi yang tidak mutlak. Ada Mahdi palsu. Ya, ada Mahdi ngaku-ngaku. Wa kullu ghausin Mahdi. Begitu konsep Syekh sama. Itu boleh disepakati, boleh tidak. Yaitu mustalahat aja biar. Biar kayaknya sepakat sama yang itu. Kalau orang masih debat biar. Jadi, ketika seorang nabi buka jati dirinya, maka siapapun yang mewarisi nur itu, dia akan buka jati dirinya. Makanya Sayyidina Syekh Muhammad bin Salman, beliau mengatakan, Tariqatku bukan lagi Naqsyabandi, Qadiri, Khalwati. Dia masih ngamalin. Tariqatku al-Muhammadi. Itu yang fana fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung mengambil dari nur Nabi Muhammad SAW. Karena yang ada di mursyid itu kan nur Nabi Muhammad SAW. Tapi orang terhijab oleh sosoknya. Jadi guru sendiri pun hijab cahaya. Guru itu hijab cahaya. Apa kata beliau? Ana awwalu man tanfalikul ard. Yang pertama kali dibangkitkan, yang bangkit di bumi di padang mahsyar adalah aku. Ini juga diskusi kemarin Bu ya. Ada namanya Guru Zaini dan Guru Udin. Guru Zaini ini masih muda seumuran dengan kita lah. Itu orang kita berjalan lah itu. Itu pakar semua referensi yang berkait dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya, taman-taman Yaman juga. Beromong juga. Apa kata dia? Jika, dia nukil Syekh Yusri dan Syekh yang lain. Jika Nabi SAW adalah awal pertama yang dibangkitkan di muka bumi, di padang mahsyar, maka huwa awwalu makhluqin khulaq. Itulah dalil beliau makhluk pertama. Karena Allah hanya akan memulai, mana yang pertama itu Allah mulai ya. Ibda bima bada Allah, kata Nabi Muhammad SAW, mulai dengan yang satu yang Allah mulai. Allah memulai ini dengan nur Muhammad SAW, ya, nurnya, belum ada badannya. Silam badan Muhammad bin Abdullah, maka beliau disebut orang yang terakhir, akhirun, tapi sabikun. Maka ada salawat Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dan Sidi Ahmad Rifai mirip-mirip. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad as-sabiq li nurihi. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad SAW yang nurnya lebih dahulu daripada sosok Muhammad bin Abdullah. Tapi huwa dia juga. Di sini sebagian ahli hakikat terjebak. Dia merendahkan Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Padahal itu nur semuanya ada pada Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ya, jangan sampai su'ul adab kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sayyidun nas. Akulah raja, tuan, junjungan, pimpinan manusia. Orang paling kaya, paling penting, paling dicari, paling mulia pada hari kiamat, dan bukan karena sombong. Lagi buka jati diri. Orang kalau buka jati dirinya, itu bukan sombong. Emang apa adanya tuh? Emang apa? Coba Bu Aldomi boleh nggak? Saya Dr. Aldomi. Sombong nggak? Enggak, emang dia Dr. Aldomi kok. Boleh, nggak ada masalah. Dia tambahin gelar Syekh depan juga nggak apa-apa kan? Syekh Torikon. Walaupun orangnya masih muda, unyu-unyu. Belum 40. Ya. Emang ada dalilnya Bu ya? Nabi Musa 40 tahun. Ya, ada itu ya. 40 itu simbol kematangan. Kam min arba'in lam yafham. Banyak orang sudah 40 nggak matang-matang. Wa kam min manduna al-arba'in fil umri wa huwa qad aradallahu bihi khairan fayufaqihu fid din. Ya, banyak orang belum 40 tahun. Ya, seperti Sidi Katani nulis kitab Khabiatul Qaun, umur 30-an dia meninggal dibunuh. Ya. Habib Hussein Alidrus luar Batang 30-an juga. Tapi wali-wali kalau ziarah salah satunya destinasinya ke situ. Ya, semua orang tahu lah itu. Wa ma'i liwa'ul hamdi yaumil qiyamah. Jadi ternyata nanti di akhirat itu ada panji-panji. Dan panji tertinggi disebut liwa'ul hamd. Itulah yang dibaca alhamdulillahi rabbil. Apa arti alhamdulillah?
segala puji, semua pujian teruntuk milik Allah. Dan pujian terbaik dari siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Tunggu dulu, nama Nabi Muhammad itu coba diterjemahkan. Muhammad, uhammidu hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa zaka muhammadan. Apa arti Muhammadan? Yang dipuji. Loh, kan alhamdulillah, pujian milik Allah. Maksudnya gimana? Pujian antum kepada Allah nggak nyampe kalau nggak Nur Muhammad nggak ada di situ. Kalau Nur Alhamdi nggak ada di dalam diri kita, nggak nyampe. Maka yang menyampaikan itu Nur Sayyidina Muhammad SAW. Nur itu bisa ilmu, bisa ma'rifat. Karena ma'rifat ilmu yang diajarkan beliau, kita tahu cara bertahmid. Afdol doa, alhamdulillah. Seafdol doa, alhamdulillah. Dan sir alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW. Sirnya alhamdulillah apa? Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang memegang rahasia alhamdulillah. Beliaulah yang terpuji itu. Maka semua yang terpuji milik Allah. Alhamdulillah, yakni sirru Muhammadin lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meminta afdalud doa, seafdol doa, alhamdulillah, seafdol doa, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan. Sinetron India dia, Bu, ya. Wa ana awwal man tuftah lahul jannatu wala fakhr. Akulah yang pertama dibukakan pintu surga dan tidak ada kesombongan. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Silakan disimak kajian-kajian sebelumnya. Nanti kepada tim yang khidmat di ini dikasih nomor. Ya. Kalau perlu dikasih judul. Hadis keberapa ya. Jangan cuma nge-live-livein doang. Ya, biar ada manfaatnya tuh. Ya. Sama, Al-Insan Kamil kasih nomor, lalu kasih. Kalau mau khidmat memang, ya. Tapi kalau antum repot ya nggak usah juga. Fa'akhidh bihalqtil jannah. Ya. Lalu beliau SAW ambil kunci surga. Yang jaga surga nggak punya hak terhadap kunci surga. Mohon maaf, security punya hak nggak sama rumahnya? Yang punya hak dengan punya rumah siapa? Yang megang kunci. Jadi surga itu milik siapa? Tuannya surga itu siapa? Pemilik kapling surga itu siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Udah begitu penting Nabi Muhammad SAW masih main-main. Ya, ini ada orang nih, dia tahu usaha dia akan jebol, dapat izin pemerintah kalau dia dekat dengan si fulan. Ini diikutin tuh orang itu. Antum udah tahu urusan antum dengan Allah nanti di akhirat beresnya sama Nabi Muhammad SAW. Hah? Masih ngomong kajian Nur Muhammad bid'ah. Masih bilang ngaji maulid bid'ah. Jika demikian, maka al-maulid indi wajib. Bagi saya, mengadakan peringatan maulid itu bagi saya wajib. Kenapa? Karena itu wajib, bukan wajib dari Allah, itu wajib adabi. Wajib secara adab. Itulah dalam mustalah tasawuf itu juga ada kewajiban. Ini wajib secara ilmu hakikat adab. Kalau ente sudah tahu bahwa keselamatan di akhirat yang punya sorga itu, kuncinya itu kaplingnya Nabi Muhammad SAW. Berarti memaulidkan beliau, bersolawat kepada beliau, mengkaji tentang siapa beliau, ma'rifat beliau, mengamalkan sunnah beliau, memperjuangkan ajaran beliau, itu wajib hukumnya. Maka kita husnuzon saja kepada orang yang membid'ahkan maulid. Mungkin dia salah faham, ya.
katanya mau memurnikan sunnah, malah dia kemudian membuat bid'ah baru dan memberantas semua sunnah. Mungkin mereka itu kalau di kedokteran mirip kemo, ya, imun semuanya dihajar sama dia, sama cancer-cancernya. Cancer dihancurin, imunnya ikut. Padahal imunitas meningkatkan mahabbatun Nabi SAW itu maulid. Dan maulidnya ada mau'izahnya tentang Sayyidina Muhammad SAW. Ya, jalan terus ya. Jumat di Ciputat ya. Semoga nanti Buaran segera selesai ya. Walaupun luasnya cuma 3.000, tapi kalau kita bukan luas yang penting itu isinya. Ya, tetap setiap hari nanti ada pengajian. Tiap malam ada pengajian. Insya Allah pengajian tentang ma'rifatu Sayyidina Muhammad SAW. Bisa lewat Sahih Bukhari, bisa lewat kitab fulan. Semuanya khidmat untuk Sayyidina Muhammad SAW. Itulah maksud Nabi Muhammad SAW. Kamu gak masuk surga dengan amalmu. Sahabat polos nanya, wala anta ya Rasulullah. Itu polos sahabat tuh. Berarti ada juga sahabat yang tidak ahli marifat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hudzaifah, Al-Yamani, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas. Ada juga yang polos. Nyamblak kayak ente tuh Pak Isto. Ya, polos, tapi sebenarnya alim gitu. Ya, polos aja. Ya, polos. Kata Nabi SAW apa? La yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Tidak akan pernah seseorang kamu masuk surga dengan amalnya. Kata sahabat yang polos ini, kalau sekarang siapa? Mirip-mirip Pais lah ya. Wala anta ya Rasulullah. Berarti engkau juga wahai Rasulullah. Ini benar-benar sahabat ini betul-betul lucu ya. Jadi jangan dibayangkan sahabat itu semuanya alim, semua enggak. Ada sahabat yang alimnya tinggi, yang sempurna, ada yang kurang, ada yang setengah. Makanya Nabi datang sebagai muallim. Kalau semua sahabat sudah alim, ngapain Nabi jadi muallim, jadi guru? Apa kata Nabi? Bala. Nabi nggak bilang naam. Nabi bilang apa? Bala illa. Pakai illa loh. Kecuali, melainkan. Jadi Nabi sebenarnya sudah menepis itu. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Hadis Sahih Bukhari. Illa, namun. Kan arti illa kecuali. Tapi kita artikan sini bala illa itu namun. Aku telah Allah lebur di dalam rahmatnya. Nabi nggak ngomong bal ana rahmatuhu. Ini karena sahabatnya koplak kain tuh, lucu. Ya. Akhirnya Nabi SAW ngomongnya pelan-pelan. Bala illa ayataghammadani Allah birahmatihi. Alladhi yataghammadani Allah, alladhi yataghammadahu Allah birahmatihi fahuwa haqiqatur rahmah. Fahuwa ainur rahmah. Orang, zat yang Allah lebur dia di dalam rahmatnya, itulah ainur rahmah. Ya. Dialah ainur rahmah. Inti dari rahmat itu sendiri. Apa kata Allah Ta'ala hadis qudsi? Ayyatuhal jannah arhamu biki. Wahai surga, aku menyayangi makhlukku biki, dengan engkau. Surga itu siapa yang dikasih punya? Jadi SHM surga itu Rasulullah. Surat hak kepemilikannya itu Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Coba, pelan-pelan. Apa kata Allah kepada surga? Wahai surga, engkau adalah caraku menyayangi makhlukku. Dengan ada engkau, aku merahmati, menyayangi manusia, makhluk. Terus tadi, yang megang kunci surga, yang punya surat hak kepemilikan mutlak surga siapa? Rasulullah SAW. Itu maksudnya apa itu? Maka Ar-Rahim Allah, Ra'ufun Rahim Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyebut dirinya dan disebut di Quran Rahim. Wabil mu'minina Ra'ufur Rahim. Sang yang menyayangi itu sendiri adalah Rasulullah SAW. Jadi nur surga, zat surga, ruhul jannah itu dari ruh Sayyidina Muhammad SAW, dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau diterjemah lagi secara ilmu ma'rifat, wahai surga, itu ngomongnya ke Nabi Muhammad sebenarnya. Wahai yang punya surga. Dalilnya Buya, itu di usul fikih ada. Was'alil qaryata
Ada ayatnya. Bertanyalah kepada kampung. Emang kampung bisa ditanya? Lihat pohon gitu. Ngelihat batu gunung, batas tanah, selamat datang di kampung Banjar, gitu Bang Rudi, Bang Rusdian, ya. Bukan itu. Kenapa begitu? Ini dalil Quran. Was'alil qaryata. Tanyalah kepada kampung. Tanya ke kampung apa? Ahlul qaryah. Ahlul qaryah. Maka jika disebut wahai surga, yang dimaksud hai yang megang kunci surga, dengan engkaulah aku menyayangi hambaku. Maka semua rahman rahim Allah tumpah ruahkan di qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Maka doa kita satu aja kalau salawat, ya Allah, semoga nama kita ini, wajah kita yang asli ada dalam qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Cuma itu yang kita minta. Ya. Dengan semua perbedaan dan semua perselisihan, semua persaingan yang ada di dunia, kita hanya minta itu kepada Allah SWT. Jadi ketika Allah berkalam begitu, maka Allah sedang berkalam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan ada ungkapan dia dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Seandainya sorga itu mau, sorga itu tidak menunggu didatangi Sayyidina Muhammad SAW nanti, tapi dia akan mengikuti beliau di bumi. Lakin akul syai'an akhar, tapi saya nggak sepakat dengan kalam itu. Pemilik sorga, pemilik rumah boleh pergi kemana aja, rumah nggak usah ikut. Itu yang penting kita kenal pemiliknya. Maka berapa kali nyebut nama sang pemilik sorga itu, yang punya hak surat kepemilikan sorga. Ini yang disebut oleh Imam Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi'. Ya? Ini boleh dibuka nanti. Dawami ini kitab pertama yang ente harus ajarin nanti, Al-Qaulul Badi' Imam Sakhawi. Ya, nanti habis itu Gus Faiz. Ente ngajar kitab sholawat juga nanti. Jadi salah satu manhaj kita yang disebut Al-Manhaj Al-Muhammadi itu ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW. Kajiannya ma'rifat nur, ma'rifat af'al, ma'rifat asma, ma'rifatus sholawat. Puncaknya di situ. Ma'rifatus, ya. Salah satunya ya syama'il Nabi, akhlak Nabi. Ini beliau-beliau ini eman nih, ilmunya mereka masih kekubur. Ya, harus mulai ngajar. Insyaallah buaran bulan depan sudah mulai dibangun. Ya, alhamdulillah. Kita nggak usah repot-repot gitu buat joglo aja dulu, alhamdulillah ada yang bikin. Ya, ada suraunya kita ubah agak Arab-Arab dikit lah. Tadinya agak Nusantara-Nusantara. Ya, nanti kita menyusul ada rumah-rumah suluk, tapi bersama dengan surau nanti ada rumah ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ustadz, Allahu alam nanti tergantung rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Biar itu tempat orang ngaji tiap hari, ngaji tiap pagi, ngaji tiap hari, ngaji tiap pagi insya. Dan santrinya ada yang mungkin di rumah suluk, ya rumah suluk sekalian tempat mukim. Ya. Rumah suluknya nanti joglo juga, tapi bukan joglo, si rumah panggung. Ya, tapi semi-semi surau, tapi gitulah. Semuanya kayu-kayu biar insya Allah. Nanti biar nur itu jalan terus, nurun ala nur, nurun ala nur. Ya, orang bilang Ar-Razi terhijab oleh kitab, ya salam. Hijab kitab itu afdalul hujub ya akhi. Hijab terbaik ilmu. Karena ilmu itu sifat Allah. Siapa yang terhijab dengan ilmu, maka dia selangkah lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya selangkah itu ya beribu-ribu juga. Ada ribu-ribu hijab lagi di situ. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon doanya. Insyaallah kita mulai bulan depan nih. Mana Haji Syam? Ya. Mana orangnya? Oh, keluar barusan. Oh, itu Haji Syam. Benar ya bulan depan ya? Ya. Untuk itu dengan hak Sayyidina Muhammad SAW dan syafaat Nabi Muhammad SAW, dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, kita niatkan membangun surau Ribat Buaran yang nanti amalnya amal pesantren tarekat, amal ngaji kitab juga, tapi lebih terbuka. Kita niatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah mudahkan ala hadina wa likullatin salihah faqdi hawaijana wa yassir umurana ya Allah ya Rabbana. Al-Fatihah. Bismillah.
Waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya ada waktu biar mati lagi. Dari Sayyidina Unais kita baca pendek aja. Ya, hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi ada di kitab Mu'jam Tabarani, ya. Jadi boleh lil-i'tibar karena maknanya sama dengan hadis-hadis yang lain. La ashfa'anna yaumal qiyamah. Aku akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang yang jumlahnya lebih banyak dari semua kerikil, batu, dan semua pohon. Ada yang pernah ngitung kerikil di bumi? Ya, tanya dari itu kan ngambil pasir, 7 buah pasir, pernah ngitung nggak dia? Ya, lebih banyak dari itu. Ya. Tanya sama orang Madura berapa besi diambil ya kan? Oh, lebih banyak dari itu ya. Nah, berdasarkan itu ayuhal ikhwah, ya, lalu ada kalimat dari beliau, ijtama'a min ikhtilaf al-fadhi hadhil athar, ya, dari semua lafaz athar ini, riwayat ini, syafaat Sayyidina Muhammad SAW dan maqam al-mahmud. Dari awal syafaat, beri syafaat lebih dari satu, ya. Dari awal manusia berkumpul di padang mahsyar sampai nanti masuk surga. Bahkan inti bagi yang sejauh yang kita baca, bahkan di dalam surga pun orang masih butuh syafaat untuk naik. Untuk naik. Terus, ya. Dan fayashfa', baris ketiga terakhir di situ, fayashfa' fi ta'jili man la hisaba alaihi min ummati ila al-jannah kama jaa fil hadis, fayashfa' fi man wajib 'alaihi al-'azab wa dakhala an-nar minhum hasba ma taqtadi al-hadits as-sahihah. Jadi yang pertama diberi syafaat adalah orang yang enggak dihisab. Lalu orang yang dihisab diazab. Lalu orang yang baca la ilaha illallah dan selanjutnya. Jadi syafaat itu lebih dari 7, enggak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ataupun Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Tahawi, lebih banyak dari itu. Syafaat itu sangat banyak sekali, ya. Lalu ada hadis yang sahih, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha waqtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Setiap nabi ada doa, kalau bahasa kampung itu doa agama. Tepat terjemahan itu, Habib. Doa sakti gitu. Setiap nabi itu punya doa sakti, kartu sakti. Kalau bahasa kampung kami itu doa agama, senjata agama. Bahasa Melayu itu, bahasa Melayu. Tapi masuk juga ke kita. Ada yang pernah dengar? Itu dakwatun nabi, kalau doa, semua nabi doa pakai itu. Makanya kalau baca Dalail Khairat, ya, aku memohon kepada Allah dengan asma allati da'a biha sayyiduna Adam, dengan nama yang Allah membacanya dalam berdoa sehingga dia diampuni. Nabi Nuh berdoa untuk menghancurkan bumi, menghancurkan ahlu bumi. Itu doa mustajab. Jadi setiap nabi itu ada kartu as. Maka seorang wali, doa yang besar dia nggak sembarangan. Jadi pandemi kemarin itu kalau wali Allah mau, wali Allah yang mutlak itu mau, dia doa selesai. Tapi dia nggak boleh sembarangan buka doanya. Kenapa? Buang-buang kartu as, ya, buang-buang kartu gama. Betul, ya, ada bahasa jadul lah itu, bahasa Melayu lama lah itu, ya. Waqtaba'tu da'wati syafa'atan limati. Aku simpan doaku sebagai syafaat bagi umatku. Inilah maka tariqah al-Muhammadi tariqah ruhiyah. Sedangkan tariqah para nabi tariqah nafsiyah. Mereka kalau doa karena tersinggung dirinya, maka didoakan hancur umatnya, itu Nabi Nuh. Betul kan? Itu nafsiyah. Jadi selevel para nabi masih nafsiyah, apalagi cuma mursyid. Jadi jangan heran lah, ya. Nabi Musa kan paling kritis. Nabi Adamnya didebat. Ya? Nabi Adam didebat. Masya Allah itu. Jadi antara nabi-nabi ini juga ada sedikit tanafusnya, selek-selek dikit lah, ya. Dan mereka bersaudara. Nabi Harun jenggotnya ditarik oleh Sayyidina Musa. Jadi jangan dikira nabi-nabi itu aman-aman aja, ente nabi, aneh nabi gitu, gak begitu. Enggak, mereka itu juga ada konflik sesama mereka karena mereka manusia dan bertugas. Begitu juga wali. Jadi jangan heran nanti kalau wali tengkar. Jangan diheran nanti kalau Buya Aldomi ikhtilaf dengan Buya Asfi. Gus Faiz selek sama Gus Rohis. Angku Mudo Dawami seleknya sama siapa ya? Sama Dayat. Kalau Lora sama siapa Lora? Jadi itu biasa. Itu
Apalagi para mursyid itu al-wali indahum ghairah. Mereka wali itu punya kecemburuan. Ada cemburu-cemburunya. Ya. Sedikit lagi karena ini penutup dari fasal. Qala ahlul ilm ma'nahu da'watun a'lamu annaha tustajabu lahum wa yablugh fiha marghubuhum. Wa illa fakam likulli nabiyyin minhum min da'watin mustajabah wa nabiyina minha ma la yu'ad lakin haluhum inda du'a biha baina ar-raja' wal khawf wa dominat lahum ijabatu da'watin fiman sya'uhu yad'una biha ala yaqinin al-ijabah. Ya? Kalau saya membahasakan sederhana, para nabi itu berdoa untuk dirinya atas nama dirinya. Sedangkan Nabi Muhammad ini yang disebut Al-Manhaj Al-Muhammadi, ini yang disebut At-Tariqah Al-Muhammadi. Jadi Tariqah Al-Muhammadi bukan Tariqah saingan Naqsyabandi. Tariqah Al-Muhammadi itu inti dari Tariqah Naqsyabandi, inti dari Tariqah Qadiri. Jadi tetaplah bertariqah Qadiriyah, tetaplah bertariqah Khalwatiyah, Samaniyah, tapi antum kembalikan manhajnya. Itu maksud kita. Ini yang saya maksud, saya leburkan Tariqah Naqsyabandiyah yang saya amalkan dari kecil, Samaniyah yang kita amalkan dari kecil, ya, Syaziliyah yang kita amalkan sekian tahun, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tekian yang kita ambil ijazahnya dari masyayikh, ya, Naqsyabandiyah, Muzhariyah, Khalidiyah yang kita ambil juga ijazahnya dari masyayikh, kita leburkan dalam Al-Manhaj Al-Muhammad. Orang kalau udah lebur, dia nggak rebutan jadi mursyid. Ini gurunya masih hidup, udah rebutan, ya, udah konflik. Maka salah satu guru, saya nggak usah sebut ya, yang baru kita jumpai juga, itu diumumkan bahwa dia adalah penerus guru tua di masa hidup. Apa kata beliau? Ini mirip-mirip dengan kisah Allah mengumumkan bahwa khalifah pengurus di bumi. Khalifah, loh, bahasanya khalifah. Adalah Adam. Yang protes siapa? Malaikat. Yang ingkar siapa? Iblis. Sama. Si murid ini diangkat sama gurunya. Orang yang udah lama ngaji ngomong, kita yang udah lamanya gak diangkat, masa dia gak diangkat? Kita kan lebih ngerti ilmunya Tuan Guru. Gitu ngomongnya. Dia masih nganggap dia ngikut gurunya, tapi ternyata dia sudah melanggar adab kepada gurunya. Ternyata kisah itu terjadi. Saya baru paham kisah itu. Maka kita menghindari itu. Kita banyak-banyakin aja tuh mursyidnya ya. Kenapa? Al-Manhajnya Al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Al-Muhammadi nggak ada tuh. Ya, rebut-rebutan insya Allah. Hadisnya setelah itu juga sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu nabiyyin da'watun mustajabah da'a biha fi ummatihi fastujiba lahu wa ana uridu an uakhir da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Hadisnya sama dengan arti yang sebelumnya. Dan ini dibacakan ngambil berkah aja. Wa fi riwayat Bukhari kullu nabiyyin da'watun mustajabah fataj'al kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi yang punya kartu sakti dalam doa, punya Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam dalam doa, mereka ta'ajjala, sekelas nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, mereka terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi kira-kira menurut antum Nabi Nuh itu tergesa-gesa nggak? 950 tahun umurnya. Ternyata dalam pandang Allah itu masih tergesa-gesa. Walaupun dalam pandang kita 950 sekian tahun, itu sudah lama sekali. Itu tinggi. Nabi Nuh itu tinggi. Setengahnya Nabi Adam. Kebayang ya, Nabi Adam setinggi pohon kelapa. Bukan kelapa hijau, bukan. Kelapa yang tinggi-tinggi itu. Makanya anak dia, namanya siapa? Kanaan. Ya, Kanaan ya. Mengatakan, nggak usah. Saya nggak usah naik kapal. Saya bisa naik lari ke gunung. Dia suka daki gunung juga deh. Ternyata semua gunung yang dia naikin, nutup. Nah, disitulah muncul kemudian cerita Abu Alam Minangkabau, macam-macam purna khurafatnya, bahwa waktu Gunung Merapi masih sebesar telur. Ya, tapi itu antara benar dan tidak. Ada benarnya mungkin, ada tidaknya juga. Urusan Buya Al-Domi, pakar tafsir Minangkabau. Fatakun hadhihi ad-da'wah al-mazkura makhsusatan bil ummah madmunatan bil ijabah. Maka doa yang dimaksud Nabi dikhususkan bagi umat, dijamin pasti dijawab. Maka siapa yang meminta dengan Nabi Muhammad SAW pasti dijawab. Wa man laza bihi ujiba. Siapa yang meminta dengan nama Nabi Muhammad SAW pasti dijawab. Wa ila faqad akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala li ummati asya' min umur din wa dunya utiya ba'daha. Ya. Nabi ya mengabarkan bahwa ia meminta untuk umatnya sebagian dari urusan dunia dan akhirat, dan sebagiannya diberi. Muni'a sebagiannya, wa dakhara lahum yang
jawab itu jadi Nabi itu lebih banyak diberi doa, tapi doa khusus keselamatan, doa mungkin disebut sapu jagatnya, beliau akhirkan di akhiratnya. Wa khatimatil bihan wa azmi su'al war raghbah. Ya. Dan itulah Nabi yang paling cerdas, Nabi yang mengeluarkan senjatanya pada masanya, pada saatnya. Nah, setelah ini ada satu salawat ini boleh diamalkan. Orang baca salawat ini yut'ibul malaikah, malaikat lelah. Itu bahasa majazi. Jazahullahu ahsana ma jaza nabiyyan an ummatihi wa sallallahu alaihi wasallam katsira. Ini penutup, tapi ini ada hadisnya. Jadi orang yang baca doa salawat begini, at'aba sab'ina malakan, dia bikin repot 70 nabi. Apa bacanya? Jazallahu ahsana ma jaza nabiyyan am ummati. Diamalkan walaupun sekali seumur hidup 100 kali. Ya, tar malam ya. Tar malam diamalin 100 kali. Walaupun sekali seumur hidup. Antum sekali baca 70 malaikat bolak-balik. Ini indahnya. Bayangkan, orang sholawat, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau bersolat kepadaku, maka ada malaikat sayyarah, dia menghantarkan salawat itu kepadaku. Wow. Jadi malaikat itu tugasnya ngantarin salawat. Berarti lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau malaikatnya? Ya. Lafaz salawatnya, nurnya secepat malaikat, tapi mahabbah orang itu tidak berjarak lebih dahulu sampai dari malaikat. Ini yang disebut dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi, berkata sebagian ulama, pemimpin malaikat itu sebagian lebih mulia dari pemimpin. Ada sebagian aulia anbiya di bumi lebih mulia dari aulia malaikat yang di langit. Ya. Kalau bagi saya cuma satu cukup. Cukuplah bumi itu mulia, lebih mulia dari langit, karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan diamalkan. Kita ajastukum ya, kama ajazana masyaikhuna. Saya ijazahkan, silakan diamalkan salawat ini. Jazallahu ahsana ma jaza nabiyyan ummati. Ini redaksi versi Imam Qadhi Iyad. Ada versi hadisnya yang lebih gampang, tapi saya menyarankan pakai ini dulu ya. Mengamalkan isi kitab biar ngaji kitab ada buahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arihna bis salam.